Dulu orang menyebut pulau ini Paris dari timur, terutama karena bangunannya yang indah dengan taman-taman luas dan gapura batu melengkung yang mengesankan. Tapi sekarang, tempat ini nggak seperti dulu. Seluruh arsitekturnya tertutup akar-akaran dan sulur-suluran. Pulau Ross adalah wilayah sempit di Samudra Hindia. Lokasinya di sebelah timur kota Port Blair, India. Meski awalnya digagas sebagai penjara, Pulau Ross akhirnya menjadi resor mewah bagi para pejabat lokal. Mereka menyebut pulau ini kenikmatan sebenarnya bagi penduduknya yang diistimewakan. Pulau Ross memiliki banyak bungalow mewah, panel jendela kaca patri yang didatangkan jauh dari Italia, taman-taman tertata rapi, lapangan tenis, dan bahkan kolam renang. Segera setelah kompleks itu ditutup di tahun 1937, gempa kuat melanda pulau itu. Gempa ini menimbulkan banyak kerusakan, membuat pulau itu makin gak bisa dihuni. Sekarang pulau ini dikelola India dan telah menjadi atraksi wisata bagi orang yang tertarik kepada kota-kota terbengkalai. Sejumlah bagian dari arsitektur Jerman masih tersembunyi di gurun Namibia. Kota Kolmanskop, Namibia, merupakan lokasi mewah di puncak kejayaannya di awal tahun 1900-an. Saat itu, para pekerja Jerman menetap di sana untuk mencari berlian. Dulu, kota terbengkalai ini memiliki segalanya, dari ruang dansa sampai rumah sakit, bahkan arena bowling. Lokasi ini mulai mengalami kemunduran akhir 1910-an, ketika lokasi lain yang lebih kaya dengan berlian ditemukan di dekat situ. Maka kebanyakan orang yang tinggal di sana pindah, meninggalkan semuanya untuk mencari lebih banyak uang. Sejak itu, perlahan-lahan Kolmanskop dihuni bukit-bukit pasir. Sementara itu, suhu panas dan kelembapan yang rendah membantu mengawetkan bangunan. Kota hantu ini juga terbuka bagi pengunjung. Kalau kedengarannya ini menarik, kamu bisa memesan perjalanan wisata di kota terdekat, Lüderitz. Kastel terbengkalai lain mendominasi pemandangan di Krakow, sebuah kota di Italia. Seluruh desa berada di atas tebing yang tingginya 400 meter. Para pendirinya suka lokasi itu karena mereka tahu akan mudah mempertahankan diri dari tamu-tamu tak diundang. Tapi kastel yang dibangun di tahun 1300-an itu dengan segera dilanda tanah longsor dan gempa bumi. Meski nggak lagi berpenghuni, kota abad pertengahan ini sering hidup kembali di musim panas saat berbagai festival lokal berlangsung di sini. Penduduk lokal juga sering menawarkan tur dan menceritakan kisah-kisah luar biasa tentang lokasi ini. Salah satu hal menarik dari tur itu adalah patung yang sepertinya muncul begitu saja dan sekarang ada di aliran air. Tersembunyi jauh di pegunungan Montana, kota hantu Garnet seperti menceritakan kisah Amerika terkenal tentang demam emas di barat. Sejarah kota itu kembali ke tahun 1890-an ketika orang menemukan banyak emas di pertambangan Nancy Hanks. Di masa kejayaannya, Garnet dihuni oleh hampir 1.000 orang. Meskipun sekarang berada di lokasi yang relatif terpencil, dulu Garnet memiliki banyak salon, hotel, toko, sebuah sekolah, dan berbagai fasilitas lain yang dimiliki kota kecil biasa. Tahun 1905, ketika sebagian besar emas sudah diambil, kebanyakan lokasi tambang ditinggalkan. Jadi cuma beberapa ratus penduduk yang tinggal di Garnet. Pukulan terakhir terjadi tahun 1912, ketika kebakaran merusak sebagian besar bangunan di kota itu. Jadi sampai tahun 1940-an, Garnet sudah ditinggalkan sepenuhnya. Lokasi ini segera menjadi populer bagi para pemburu barang berharga yang mencari perabot serta artefak. Itu berlangsung sampai kampanye pelestarian dimulai di tahun 1970-an. Kampanye berakhir dengan dinyatakannya kota itu sebagai distrik bersejarah di tahun 2010. Sampai hari ini, Garnet adalah salah satu kota hantu yang paling terpelihara di area itu. Pulau Hashima adalah lokasi terbengkalai lain yang seolah memberitahu kita bahwa saat manusia pergi, alam akan mengambil alih. Tempat misterius ini bahkan pernah tampil dalam sebuah film James Bond karena lanskapnya yang menakutkan. Dulu, ketika dibuka tahun 1881, Pulau Hashima adalah tempat terkenal di Jepang karena tambang batu bara bawah lautnya. Tahun 1959, di puncak kejayaannya, lebih dari 5.000 orang tinggal di sana, termasuk pekerja tambang dan keluarga mereka.
Suatu saat di tahun 1970, begitu tambang mulai menipis, orang mulai meninggalkan pulau itu. Ini membuat Hashima benar-benar terbengkalai dalam 3 bulan. Meskipun hari ini tak seorang pun tinggal di sana, banyak turis mampir di sini untuk menjelajahi banyak rumah, kolam renang, toko dan pabrik yang ditinggalkan. Kota lain yang berawal dari perusahaan pertambangan di tahun 1881 adalah Calico, California. Orang mendapati lokasi itu kaya akan perak, hingga segera menjadi rumah bagi lebih dari 500 pertambangan perak serta 3.000 penduduk. Dulu, tempat ini memiliki sejumlah hotel, swalayan, restoran, dan 1 sekolah. Bahkan ada koran lokal bernama Calico Print yang dicetak di sini. Tapi di tahun 1986, kota ini sudah menjadi kosong. Salah satu mantan penduduk setempat memutuskan untuk membelinya dan memulai restorasi. Dia menjadikan tempat ini tengara bersejarah yang terdaftar. Kota ini bahkan memiliki sebuah museum barat lama yang terbuka bagi turis. Salah satu atraksi paling menarik yang dibangun lagi adalah rel kereta Calico and Odessa sepanjang 1,6 km. Sekarang, rel kereta ini menembus ngarai dan bukit curam, bahkan melalui lokasi pertambangan, serta sejumlah bangunan lama di utara Calico. Kurang lebih sepertiga kota masih dalam kondisi asli, sedang sisanya terdiri dari bangunan baru berupa replika yang dimaksudkan untuk membangkitkan semangat masa lalu. Jika kamu penggemar mobil, mungkin pernah mendengar tentang Henry Ford sebagai industrialis Amerika terkenal yang mendirikan Ford Motor Company di tahun 1903. Tapi tahun 1927, dia mulai menggarap salah satu impian ambisiusnya yang lain, Fordlandia. Harusnya ini menjadi perkebunan karet luas yang berlokasi di dekat sungai Tapajos di Brazil. Sebab dia butuh sumber karet yang bisa diandalkan untuk ban mobil dan selangnya. Visinya adalah mendesain kota lengkap dengan sejumlah kolam renang, lapangan golf, bungalow tempat tinggal, dan bahkan sesi tarian persegi mingguan untuk penduduk lokal. Sejak awal, proyek ini tidak menguntungkan karena pohon-pohon karet lokal segera terinfeksi jamur daun. Meski Henry Ford berinvestasi sebesar 20 juta dolar Amerika untuk sumber pendapatan potensial ini, kota itu gagal menghasilkan karet yang dibutuhkan. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan olehnya kecuali menjualnya kepada Brazil di tahun 1945. Dan kota ini segera terbengkalai sepenuhnya. Banyak dari bangunannya masih berdiri, tapi sudah diambil alih oleh alam sekitar. Kamu masih bisa melihat turis-turis yang kepo berkeliaran di sana sampai hari ini. Di masa kejayaannya, Hampi adalah kota terbesar kedua di dunia. Kalau melihat reruntuhannya hari ini, sulit dibayangkan kota India ini pernah penuh kuil dan pasar, serta berfungsi sebagai pusat penting Kekaisaran Maurya di abad ke-14 dan 15. Kota ini dihancurkan di abad ke-16, tapi masih memiliki sejumlah benteng dan pasar yang dilestarikan dengan baik. Kota ini menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO di tahun 1986. Tujuannya untuk melindungi berbagai bangunannya seperti Lotus Mahal, sebuah struktur batu yang dipahat menyerupai bunga lotus yang mekar di sinari matahari. Sebuah desa wisata dibangun di tahun 1920 di sepanjang pesisir Epicún, sebuah danau garam sekitar 595 km di barat daya Buenos Aires, Argentina. Desa ini didesain untuk memberi napas segar bagi kehidupan kota yang sibuk di dekat air asin pemulihan danau terdekat. Lokasi ini segera dilengkapi stasiun kereta api dan akhirnya berpopulasi lebih dari 5.000 penduduk. Proyek itu juga ditakdirkan untuk segera gagal ketika jumlah air hujan yang luar biasa saat itu menyebabkan danau Epicún meluap. Di tahun 1985, air menjebol bendungan setempat dan kota kebanjiran. Air begitu dalam hingga mencapai kedalaman 10 meter di tahun 1993. Air baru mulai surut di tahun 2009, meninggalkan bangunan yang benar-benar terlapisi garam. Tak seorang pun kembali ke kota itu kecuali Pablo Novak yang kembali ke sini di tahun 2012 dan menjadi satu-satunya penduduk Villa Epicún saat itu.